Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 1, ayat 1-3 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahagia menurut dunia berbeda dengan bahagia menurut Alkitab. Bagi dunia, kebahagiaan itu terjadi ketika seseorang memiliki banyak harta, terkenal, disanjung banyak orang, dan mempunyai banyak prestasi. Dari semua ini tidak ada yang salah. Tuhan tidak melarang kita menjadi orang yang berhasil, banyak mencapai prestasi, terkenal, atau bergelimang dengan harta kekayaan. Salomo tercatat sebagai orang terkaya yang pernah ada di bumi. Salomo mengakui apa yang dimilikinya tidak memberikan kepadanya kebahagiaan sesungguhnya. Bahkan Salomo mengatakan, apapun prestasi manusia di dunia ini, semuanya sia-sia. Mengapa Salomo menulis hal seperti ini? Karena Salomo menemukan bahwa makna hidup sesungguhnya bukanlah soal prestasi, ketenaran, dan kekayaan. Tuhan Yesus mengatakan apalah artinya seseorang mengagumi harta yang banyak jika pada hari ini nyawa orang itu diambil Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa kebahagiaan itu ternyata terdapat dalam Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Di dunia ini ada begitu banyak orang-orang yang memiliki kesuksesan dan kekayaan, namun ternyata hidupnya tidaklah bahagia. Bahkan ada banyak dari mereka yang menjadi bintang terkenal, namun hidupnya berakhir dengan keputusasaan dan bunuh diri. Orang-orang mencari kebahagiaan, mereka pergi berlibur dengan mengeluarkan biaya yang mahal, namun pulang dari liburan, mereka tetap belum menemukan kebahagiaan sejati. Hanya di dalam Yesus kita dapat menemukan kebahagiaan dan damai yang sejati. Mengapa hanya di dalam Yesus? Sebab Dialah damai sejati, Dialah sumber penghiburan, dan Dialah sumber kekuatan. Kita bisa bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ketika kita membaca Alkitab atau firman Tuhan, maka kita menemukan Tuhan yang berbicara lewat firman-Nya. Tulisan yang hidup ini sungguh memuaskan hati dan memulihkan kita. Bahkan apa saja yang kita perbuat
pasti berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, berbahagialah orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Di tengah arus dunia yang begitu deras, menawarkan kebahagiaan semu, orang yang berakar dalam firman Tuhan tidak akan mudah goyah. Dunia bisa menawarkan kenyamanan, namun kenyamanan bukanlah jaminan adanya sukacita sejati. Dunia bisa memberikan panggung, pujian, dan pengakuan, namun semua itu cepat berlalu dan sangat tergantung pada penilaian manusia yang mudah berubah-ubah. Firman Tuhan menyatakan bahwa orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang artinya hidupnya memiliki akar yang dalam dan stabil. Badai boleh datang, angin topan bisa menggoncang, namun pohon yang berakar kuat tidak akan tumbang. Seorang yang hidupnya berakar dalam firman Tuhan tidak hidup dari pengakuan dan pujian manusia, tetapi hidup dari kasih karunia dan kebenaran yang tidak berubah dari Tuhan. Ia tidak mencari tepuk tangan dunia, tetapi mencari perkenanan Allah. Ia tidak terombang-ambing oleh opini dan tekanan sosial, sebab hidupnya memiliki dasar yang kokoh, yaitu firman yang kekal dan tidak pernah gagal. Bukan berarti hidupnya bebas dari masalah, tetapi ketika tantangan datang, ia tidak kehilangan harapan. Ketika kesulitan datang, ia tidak kehilangan damai. Dan ketika pencobaan datang, ia tidak kehilangan sukacita. Sebab mata rohaninya tertuju pada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan penolong yang setia. Seringkali kita merasa hidup ini kering dan tanpa arah karena kita menjauh dari sumber kehidupan, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Kita membiarkan diri kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu larut dalam pencapaian, terlalu terikat dengan ekspektasi orang lain, dan tanpa sadar menjauh dari hadirat Tuhan. Kita menukar jam-jam doa dan perenungan firman dengan scrolling media sosial, hiburan tanpa akhir, atau percakapan kosong yang tidak membangun iman. Akibatnya jiwa kita menjadi lelah, hati menjadi gersang, dan kita pun kehilangan damai yang sejati. Padahal kebahagiaan sejati bukanlah tentang banyaknya kegiatan yang kita jalani atau pencapaian yang kita raih, melainkan seberapa dekat kita dengan Tuhan. Ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, saat itulah jiwa kita disegarkan. Ketika kita membuka Alkitab, bukan hanya sebagai kewajiban rohani, tetapi sebagai kerinduan untuk mendengar suara Tuhan, maka hidup kita dipenuhi oleh terang dan pengertian. Orang yang hidupnya dituntun oleh firman Tuhan akan tahu kapan harus melangkah, kapan harus menanti, kapan harus bertindak, dan kapan harus diam. Hidupnya tidak terburu-buru mengejar kebahagiaan duniawi, karena ia tahu bahwa ada sukacita kekal disediakan bagi mereka yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur berkata bahwa orang yang menjadikan firman Tuhan kesukaannya akan berbuah pada waktunya. Artinya, hidupnya akan menghasilkan dampak yang indah dan menjadi berkat tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Allah yang kami puji dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu.
selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah sumber kebahagiaan sejati dalam hidup kami. Di tengah dunia yang menawarkan berbagai bentuk kesenangan dan prestise, kami mau tetap memilih untuk menaruh kesukaan kami dalam firman-Mu yang hidup. Ajarlah kami untuk setia, merenungkan kebenaran-Mu siang dan malam, agar hidup kami berakar kuat di dalam Engkau dan tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Pulihkan kami yang mulai menjauh, tarik kami kembali ke dalam hadirat-Mu, dan nyalakan kembali kasih yang mula-mula, agar kami hidup menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap langkah kami dipimpin oleh firman-Mu, dan setiap keputusan kami selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Tuhan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.